Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kita mulai belajarnya episode pertama Durusulullah buat pemula. Ya, ini adalah gambar buku Durusulullah yang jilid 1. Pedoman belajar bahasa Arab mudah buat para pemula. Ya, Wisnu sama Angga. Ana harap kalian sehat-sehat terus. Barakallahu fikum. Kita untuk kali ini percepat dulu karena Ana belum punya software buat convert video ini. Jadi kalau misalkan kelamaan durasinya nanti bakalan besar sekali ukuran videonya. Jadi Ana harus cepat-cepat ya untuk menghemat kuota juga nanti. Ya, kalian buka aja bukunya halaman 5 ya. Jadi untuk pertama ini kita akan belajar pelajaran pertama. Ya, pelajaran pertama bahasa Arabnya ad-darsu al-awwalu. Ad-darsul awwalu. Ad-darsu artinya pelajaran, al-awwalu artinya pertama, ya. Dalam pelajaran pertama ada 3 subjudul. Yang pertama adalah hadza, kemudian ma hadza, kemudian yang C man hadza. Hadza artinya ini, ma hadza artinya apa ini, man hadza artinya siapa ini. Langsung saja kita mulai pelajaran pertama yang A, yaitu hadza. Nah, di buku kalian di halaman 5 juga sudah ada gambarnya. Ini lebih Ana visualisasikan secara 3D. Ini gambar-gambarnya lebih berwarna ya, agar lebih menarik. Yang pertama adalah hadza baitun. Kalian perhatikan hadza baitun. Nah, coba Wisnu, Angga lafalkan bersama-sama hadza baitun. Nah, bagus. Hadza baitun. Perhatikan ada keanehan tatkala saya melafalkan hadza. Nah, saya melafalkan hadza dengan ha yang dipanjangkan, padahal setelah ha tidak ada huruf alif, tidak ada huruf mad kalau dalam ilmu tajwid ya. Hadza walaupun saya bacanya panjang, tetap di sini tidak ada alifnya, atau walaupun tidak ada alifnya, kita melafalkan ha ini dengan nada panjang, hadza baitun. Nah, hadza artinya ini, baitun artinya rumah. Nah, baitun ini namanya baitun. Nah, kemudian Angga, ketika kamu mengartikan hadza baitun, nggak bisa kamu mengartikan ini rumah gitu aja. Boleh-boleh saja, tapi untuk pertama kali kita belajar, hendaknya kita mengartikannya dengan lengkap. Hadza artinya ini, kemudian baitun itu artinya sebuah rumah. Nah, kalau hadza baitun, kita mengartikannya ini adalah sebuah rumah. Ya. Maksudnya kita mengartikan hadza baitun, ini rumah, itu sudah cukup. Tetapi nanti kita akan belajar baitun bentuk ganda sama baitun bentuk yang jamak. Ya. Kalau ditambahi alif nun, baitani, ya, nanti artinya 2 rumah. Nah, nanti ada bentuk jamaknya buyutun, artinya rumah-rumah. Ya, banyak. Makanya baitun ini kita harus artikan sebuah rumah, agar kita terbiasa bahwasanya kata baitun ini itu menunjukkan satu. Jadi ketika saya ucapkan baitun atau ketika kalian mendengarkan baitun, yang harus terfikir oleh kalian adalah satu rumah. Jangan memikirkan 2 rumah, jangan memikirkan 3 rumah atau lebih. Baitun itu 1 rumah.
Ya. Kemudian hadza masjidun. Ya. Ini adalah sebuah masjid. Ya. Coba lafalkan bersama-sama, Wisnu, Angga. Hadza masjidun. Ya. Nah, ini adalah sebuah masjid. Ya. Kemudian hadza kitabun. Lafalkan bersama-sama. Hadza kitabun. Ini adalah sebuah buku atau kitab. Ya. Hadza kitabun artinya apa? Ini adalah sebuah buku atau kitab. Ya, buku atau kitab. Ya. Setelahnya, hadza babun. Ini adalah sebuah pintu. Nah, ingat, kalian mengartikan harus seperti ini. Ini adalah sebuah pintu. Ya. Baik, kita lanjut ke slide setelahnya. Nah, ada gambar pena di sini. Hadza qalamun. Ini adalah sebuah pena. Lafalkan bersama-sama. Hadza qalamun. Ya, bagus. Kemudian hadza miftahun. Ini adalah sebuah kunci. Nah, ingat, miftahun, tanya panjang. Ya. Jangan melafalkan tanya pendek. Hadza miftahun, salah. Harus panjang, tanya. Hadza miftahun. Ya. Lafalkan bersama-sama. Hadza miftahun. Ya, bagus. Ya, ini namanya miftahun. Baik, kemudian ini gambarnya meja. Hadza maktabun. Ini adalah sebuah meja. Lafalkan bersama-sama. Ya, bagus. Kemudian hadza sarirun. Ya. Ini adalah sebuah ranjang. Ya. Ingat, hadza sarirun. Ini adalah sebuah ranjang. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Baik, kemudian kita lanjutkan ke slide setelahnya. Hadza kursiyun. Ini adalah sebuah kursi. Ingat, siyun. Ya. Ada tasydid di atas ya-nya. Hadza kursiyun. Jangan melafalkan kursiyun, tapi kursiyun. Ya. Hadza kursiyun. Ya, lafalkan bersama-sama. Hadza kursiyun. Nah, di buku gambarnya sampai kursi aja. Ini ada Ustadz kasih bonus 3, komisun, waladun, sama abun. Dan kita bahas tanwinnya dulu yang ada di akhir kata. Kenapa di dalam bahasa Arab semuanya ini yang kita pelajari tadi, dari baitun, masjidun, babun, kitabun, semuanya un. Nah, sebenarnya ini boleh dihilangkan tatkala kalian berada di sebuah percakapan. Hadza kursi. Nah, kayak gitu sah-sah saja. Atau ini komisun, ya. Hadza qamis. Nah, kayak gitu sah-sah saja. Ya. Nah, ini kursiun, ya, atau kata yang lain baitun, masjidun.
setiap akhir katanya berakhiran un, ya. Ini nanti dalam beberapa keadaan bisa berubah-berubah, bisa kursiyan, bisa kursiyin, atau kursiyu, kursiya, kursiyi. Nah, jadi yang kita pelajari sementara ini adalah yang un dulu. Nah, nanti kalau kita menemukan yang an, kemudian yang in, nah pasti itu dalam sebuah konteks yang berbeda. Ya. Kalau depannya hadza, kemudian ini adalah sebagai kata yang setelah hadza, maka membacanya dengan un atau dhammatain. Nah, seperti ini juga hadza qamis. Ya. Hafalkan bersama-sama. Hadza qamisun. Ya. Ini adalah sebuah kemeja. Nah, ingat ya. Ini kursi, ya. Kursi bahasa Arab, kursi bahasa Indonesia itu sama-sama kursi. Ya. Tapi kalau yang ini komis, dalam bahasa Indonesia kita sering nyebutnya gamis. Ya, itu berbeda. Kalau gamis, yang terpikir di orang Indonesia itu baju yang agak panjang, ya, baju yang panjang. Kalau komis dalam bahasa Arab itu ya baju kemeja seperti ini sampai pinggul saja, ya. Kalau kita kan tatkala disebut gamis, maka yang terbersit adalah baju yang panjang, nah, sampai seperti ini. Baik, beda ya komis sama gamis. Nah, kemudian ini hadza waladun, ya. Waladun artinya seorang anak laki-laki. Nah, ini beda nih. Kalau manusia, orang berakal, maka ada kesalahan tadi. Baik, kita kembali lagi. Waladun, ini kan anak laki-laki. Nah, tidak bisa kita pakai kata sebuah lagi, karena ini adalah anak laki-laki. Maka kita pakai kata seorang. Nah, ini adalah seorang anak laki-laki. Kemudian, hadza abun. Ini adalah seorang ayah. Baik. Kita sudah selesai pelajaran hadza. Hadza artinya ini. Nah, kita masuk ke tamrin, ya. Tamrin artinya latihan. Ingat, tamrin artinya latihan. Nah, iqra. Nah, iqra artinya baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik. Silahkan di pause. Kemudian baca dari sini ke sini, kemudian sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Nah, begitu seterusnya. Nah, sampai sini. Tip, silakan di pause. Nah, kalau sudah, ya, lanjut ke slide setelahnya. Nah, sekarang tidak ada kata bantu. Silahkan di pause lagi. Kalian baca dari sini sampai sini. Nah, baik, kalau sudah dibaca, ya, tanpa harokat, kemudian kalian bisa, nah itu artinya bagus. Nah, kalian bisa lanjut ke slide setelahnya. Nah, sekarang terjemahkan. Nah, terjemahkan tarjim. Hadza babun, hadza abun, hadza baitun, dan seterusnya.
Silahkan di pause, kemudian terjemahkan. Nah, ini tugas ya. Kalian tulis di buku, kemudian kalian artikan, kemudian difoto, kemudian kirim ke WhatsApp saya. Ya, silahkan. Nah, kalau sudah, tamrin setelahnya, nah, terjemahkan lagi ke dalam bahasa Arab. Ya, silakan di pause. Ya, ini ditulis di buku, kemudian kalian tulis artinya dalam bahasa Arab. Oke, silahkan di pause. Nah, bagus, barakallahu fikum. Kita sudah selesai dari pelajaran pertama yang A, yang hadza ini. Alhamdulillah. Besok-besok lagi kita akan belajar yang ma hadza sama man hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kesempatan mendatang.